Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadifa dari S1 Ilmu Keperawatan NPM 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Apa sih sistem perkemihan pada manusia? Sistem perkemihan manusia itu disebut juga dengan sistem urinaria. Terdiri atas 4 komponen utama, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Yang pertama, ginjal yaitu berfungsi untuk mengeluarkan urin atau air seni kita. Yang kedua, uretra yang menyalurkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria atau kandung kencing atau yang kita sering sebut sebagai kandung kemih. Yang ketiga yaitu vesika urinaria atau kandung kemih sebagai penampung urin. Yang keempat, uretra sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari dalam kandung kencing. Pada orang dewasa, berat ginjal kurang lebih 140 gram, struktur organ ginjal dilingkupi oleh kapsul tipis dari jaringan fibrus dan membentuk pembungkus halus yang di dalamnya terdapat struktur ginjal yang warnanya ungu tua dan terdiri atas bagian korteks bagian luar, medula bagian tengah atau dalam, yang terdiri atas 5-16 massa berbentuk piramida atau piramidis ginjal. Yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Kemudian selain tubulus uriniferus, struktur ginjal juga berisi pembuluh darah. Arteri renalis membawa darah murni dari aorta abdominalis menuju ke ginjal. Terdapat banyak cabang-cabang pembuluh darah arteri yang disebut arteri aferen dan masing-masing membentuk simpul dari kapiler-kapiler di dalam salah satu badan Malpighi atau glomerulus. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Dalam sistem perkemihan dan sistem tubuh manusia secara keseluruhan, fungsi ginjal atau renal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengatur keseimbangan air atau cairan. Yang kedua, pengaturan konsentrasi garam dalam darah dan keseimbangan asam basa darah. Yang keempat, ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam. Yang selanjutnya, mengetahui fungsi ginjal dengan tes fungsi ginjal. Tes untuk protein, tes ini dilakukan untuk mendeteksi apabila ada kerusakan pada glomeruli atau tubula sehingga protein dapat bocor dan masuk ke dalam urin. Yang kedua, mengukur konsentrasi urea darah apabila ginjal tidak cukup mengeluarkan ureum. Maka ureum darah akan naik di atas kadar normal, yaitu 20-40 mg, karena filtrasi glomerulus harus menurun sampai sebanyak 50% sebelum menaikkan kadar urea darah terjadi. Yang ketiga yaitu tes konsentrasi. Tes ini dilakukan dengan persyaratan yaitu pasien diminta untuk puasa makan atau minum selama 24 jam. Tes ini digunakan untuk melihat sampai berapa tinggi berat jenis naik. Yang selanjutnya ureter. Di dalam ureter terdapat dua ureter yang berupa dua pipa saluran yang masing-masing bersambung dengan ginjal. Dari ginjal berjalan ke kandung kemih vesika urinaria. Tebal setiap ureter kira-kira setebal tungkai bulu angsa dan panjangnya 35-40 cm, terdiri atas dinding luar yang fibrus, lapisan tengah yang berotot, dan lapisan muka sebelah dalam. Yang selanjutnya kandung kemih atau vesika urinaria. Organ ini memiliki bentuk atau berbentuk seperti sebuah pir yang terletak di dalam panggul besar di depan isi dan di belakang simplicis pubis. Pada bayi letaknya agak lebih tinggi. Kemudian dinding kandung kemih terdiri atas yang pertama sebuah lapisan seruda sebelah luar, yang kedua lapisan berotot, yang ketiga lapisan submukosa, yang keempat lapisan mukosa dari epitelium transisional atau peralihan. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem perkemihan pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.